bincang-bincang mengenai apa sih pekerjaan sesungguhnya dari pamong budaya itu, karena mungkin banyak sekali awam itu tidak tahu Pak, jadi tahunya budayawan. Gitu Pak, ya, Ya. Pak, monggo Pak, silakan memberikan penjelasan apa sih artinya pamong budaya. Ya, terima kasih sekali Bu atas waktu Ya. dan yang telah diberikan kepada saya. Jadi pamong budaya itu sebenarnya salah satu jabatan fungsional yang ada di Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, Ya. dan Olahraga Kabupaten Semarang. Oke. Kami pamong budaya itu berdiri atau mulai bertugas di Kabupaten Semarang itu mulai tahun 2006. Oh, 2006 ya, per 1 April itu Iya. Sedangkan apa saja yang dikerjakan? Iya. Jadi di bidang kami, di bidang kebudayaan, Iya. itu ada 2 seksi kan? Mhm. Kalau dulu kasih seksi ya. Iya. Yang pertama itu kesenian dan nilai budaya. Iya, kesenian Dan nilai budaya. Sedangkan yang kedua sejarah, museum, dan purbakala. Jadi kita menitik beratkan di 5 itu. Oh iya. 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 Bapak kan sebagai pembina Iya. pembina budaya, apakah ada potensi daerah tertentu yang harus diangkat atau bagaimana? Oh iya, untuk potensi banyak sekali yang memang diangkat karena setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Semarang itu mempunyai beragam potensi. Misalkan daerah pegunungan, daerah rawa, atau mungkin juga daerah yang agak dalam pedalaman seperti daerah Pringapus, itu juga punya potensi kan sebenarnya. Cuman memang yang lebih menonjol potensi itu akan terlihat ketika beririsan dengan tempat-tempat wisata misalnya seperti itu yang ada dalam benak orang-orang modern sekarang kan. Misalkan kita melihat di Kopeng, Kopeng ada wisata. Nah, ketika Kopeng ada tempat wisata, Dilala itu daerah pegunungan. Di sana kesenian dan budayanya pun juga sangat kuat. Itu juga di Candi Gedung Songo. Iya. Ya. Jadi Bapak, apakah ada prioritas untuk mengangkat budaya? Karena Bapak kan sebagai pamong budaya tentunya membina di beberapa desa itu Pak dan kecamatan. Ya sebenarnya kalau prioritas kami itu lebih cenderung pada pembinaan ke masyarakat sebenarnya. Tapi nyata di lapangan seringkali kita praktis ya Bu ya. Iya. Praktis dalam artian kadang teman-teman seniman ada butuh ini akhirnya ada yang sifatnya memang insidental. Tapi kalau dalam artian yang lebih idealisme, yang benar idealisme, ya itu tadi seperti misalkan kita sebagai pamong budaya mengedepankan edukasi juga. Karena kita di Dinas Pendidikan. Karena ranah dulu di dunia pendidikan itu ada istilah kan terkenal dengan olah pikir, olahraga, dan olah rasa. Oh iya. Ya, kalau dulu ada. Tetapi dalam perkembangannya mungkin agak berubah setelah adanya pariwisata yang maju dan globalisasi medsos, akhirnya tampilan-tampilan itu lebih cenderung pada yang sifatnya seperti kegiatan atau pentas atau festival. Oh, begitu. Ya. Iya, Pak. Kalau dilihat Pak, itu banyak cerita-cerita tentang merti dusun, kemudian sedekah desa. Apakah itu juga menjadi prioritas dari Bapak? Kalau kami sebagai pamong budaya umumnya di desa-desa itu memang memprioritas. Jadi sangat mendukung dan kami jadi tinggal meneruskan saja atau katakanlah kami juga kalau bisa membackup, kalau bisa kita juga membina juga jadi kita juga masuk di situ. Karena ini ya Pak ya, banyak sekali budaya-budaya yang harus kita uri-uri dan kita kembangkan. Harapan ke depan apa Pak sebagai pamong budaya? Harapan kami sebagai pamong budaya dengan derasnya arus globalisasi media sosial, informasi yang sangat deras sekali. Terus generasi terutama generasi Gen Z dan Alpha ya, itu juga harus dikenalkan. Kita juga agak menyayangkan juga, misalkan di dunia pendidikan, atau di masyarakat, seringkali budaya itu hilang,
mungkin dulu waktu saya masih kecil itu ada pelajaran budi pekerti. Oh iya iya. Nah, misalnya kaitannya seperti itu, atau kita dibiasakan menulis halus Iya. seperti itu. Iya. Ya memang mungkin dilihat dari kacamata sekarang itu agak ketinggalan zaman. Tapi kan hasil dari dulu itu kan bagus. Iya, didikan zaman dulu Iya. dan zaman sekarang itu sangat. Apa salahnya juga kita tetap mempertahankan itu. Seperti negara-negara lain mungkin terlepas juga mempunyai kelemahan, misalnya katakan negara Jepang. Iya. Tapi budaya Jepang kan sangat kuat. Iya, iya. Sampai masuk ke ranah pemerintahan, politik dan lain-lain itu tetap sinergi. Iya. Yang terakhir Pak, Iya. jadi sebagai pamong budaya itu suka dukanya apa Pak? Kan dari berbagai Oh, iya. daerah itu. Kalau suka dukanya yang jauh begitu. Iya. Kalau kami sebenarnya secara pribadi sangat menikmati Iya. pekerjaan Tidak ada kami. dukanya ya Pak. Ya, kalau soal duka mungkin sedih kami Iya. itu misalkan ada teman-teman pegiat budaya, pelaku Iya. budaya atau masyarakat yang mempunyai keinginan tapi kok tidak terrealisasi, itu juga saya sangat sedih. Misalkan Iya. contoh ada kelompok ketoprak, Iya. ketoprak itu kan semakin tergerus misalkan. Iya. Kan di sini sebenarnya kami juga harus hadir kan Bu, Iya. pemerintah harus hadir. Iya. Bagaimana supaya tidak Punah. tergilas atau punah. Mungkin kalau Iya. kuda lumping atau jarang kepang kan banyak yang suka, anak-anak, remaja atau orang tua masih suka. Tapi Iya. kalau ketoprak kan tinggal di kecamatan tinggal berapa. Iya, iya. Begitu juga dengan tari-tarian di tiap kecamatan seperti Sandul di daerah Sumowono, Iya. mungkin juga ada Balajat di daerah Jambu, Iya. atau Noni di daerah Baca. Itu kesenian yang mungkin sudah tidak dikenal lagi. mungkin generasi sekarang tidak bisa mengenal lagi. Iya. Demikian para peserta, para pemirsa bincang-bincang kita sore pada hari ini. Terima kasih Pak Setio Ya, telah hadir sama-sama, bersama ya. kami, dan Pak Setio menjadi pembina supaya budaya-budaya yang ada ini bertambah meningkat dan Oke. semakin banyak dikenal oleh generasi muda. Demikian, selamat sore, terima kasih.